Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani Faustina, NIM 259, akan menjelaskan tentang tindak pidana kejahatan terhadap nyawa mengenai aborsi. Berikut penjelasannya. Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai karena dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi kehidupan manusia. Masalah aborsi saat ini bukanlah hal yang menjadi rahasia lagi, karena sudah menjadi hal yang aktual. Dan peristiwa aborsi ini sudah banyak terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Misalnya, yang dilakukan oleh para remaja yang terlibat oleh pergaulan bebas. Awalnya mereka hanya berpacaran biasa, tetapi karena sudah berpacaran lama, akhirnya para remaja tersebut melakukan hubungan suami istri. Dan setelah beberapa bulan kemudian, wanita ini hamil dan si laki-laki tidak mau bertanggung jawab. Dan si wanita ini merasa malu dengan omongan tetangga dan takut ketahuan oleh keluarganya. Akhirnya si perempuan ini melakukan aborsi dan juga dipaksa oleh pasangannya untuk dilakukannya aborsi tersebut. Adapun juga kehamilan yang tidak direncanakan akibat pemerkosaan. Perempuan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan dampaknya sangat berat dan luas. Secara psikologis, wanita yang mengalami kehamilan tanpa direncanakan akibat pemerkosaan yakni mengalami depresi berat. Sehingga wanita melakukan aborsi, yakni yang pertama karena faktor janin. Yang dimaksud karena faktor janin ini adalah apabila diteruskan untuk mengandung akan membahayakan si ibu, sehingga para medis menyarankan untuk menggugurkan kandungannya, yakni melakukan aborsi tersebut agar si nyawa ibu tersebut terselamatkan. Yang kedua karena faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi ini bisa saja wanita ini melakukan aborsi karena tidak mampu untuk membiayai si anak ini. Faktor yang ketiga yakni malu dengan keluarga dan tetangga. Wanita ini melakukan aborsi bisa saja karena akibat pergaulan bebas dan si wanita ini hamil di luar nikah, sehingga dilakukannya aborsi karena takut ketahuan orang tua dan malu dengan omongan tetangga. Yang keempat, dipaksa oleh pasangannya, yakni yang dimaksud dipaksa oleh pasangannya ini
Mereka berdua melakukan hubungan suami istri dan si wanita ini hamil, dan karena wanita ini hamil, si laki-laki yang telah menghamili wanita ini tidak mau bertanggung jawab, sehingga si pasangan ini memaksa si wanita ini melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya. Adapun beberapa pasal mengenai aborsi, yakni salah satunya pasal 346 yang berbunyi, apabila wanita dengan sengaja mematikan kandungannya atau menggugurkan kandungan dengan sengaja atau menyuruh orang lain untuk itu, maka diancam dengan tindakan pidana selama 4 tahun di penjara. Berikut akan dijelaskan mengenai pasal-pasal terkait aborsi, yakni pasal 347, pasal 348, dan pasal 349. Pemirsa, penyidik di Treskrim Sus Polda Metro Jaya terus menyelidiki kemungkinan adanya tersangka lain dalam kasus aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat. Dalam menjalankan praktik aborsi ilegal, klinik yang beroperasi sejak tahun 2018 itu ternyata melibatkan sedikitnya 50 bidan yang mempromosikan jasa aborsi melalui media sosial masing-masing. Selain itu, pemirsa, ada ratusan calo yang berperan mencari konsumen. Dalam satu hari, klinik rata-rata melayani 2 hingga 5 pasien. Dan tercatat sebanyak 903 pasien telah menggugurkan kandungannya di klinik tersebut. Dalam kasus ini, polisi sudah menetapkan 3 tersangka, yakni dokter berinisial A, bidan berinisial RM, dan karyawan berinisial SI. Polisi pun saat ini masih terus memburu dokter berinisial S yang diduga berperan sebagai dokter pengganti. Ya, polisi juga masih mendalami pihak lain yang bekerja sama dengan klinik aborsi ilegal di Jalan Paseban, Jakarta Pusat. Menurut polisi, para pelaku mempublikasikan layanan aborsi ilegal melalui iklan online. Sekilas, tak ada yang aneh pada bangunan di Jalan Paseban Raya nomor 61 ini. Bentuknya seperti rumah kebanyakan di kawasan ini. Namun ternyata, bangunan ini merupakan klinik aborsi ilegal yang sudah hampir 2 tahun beroperasi. Lebih dari 1.600 orang telah menjadi pasien. 900-an diantaranya telah menggugurkan kehamilan mereka. Pasien klinik ilegal ini berasal dari berbagai daerah. Klinik ini memang klinik ilegal, tidak ada nama, tetapi mempromosikan melalui website. Dia namakan Klinik Namora, ya, Klinik Namora. Jadi mereka mempromosikan dengan satu iming-iming yang bagus lah ya, dengan harga murah, dengan tempat, dengan penanganan dokter yang spesialis di bidang kandungan. Tapi ternyata setelah ini datang ke situ ya ada ala kadarnya seperti itu, tetapi pasiennya banyak. Hampir seluruh Indonesia pasiennya. Satu hari dia bisa melakukan sekitar 10. Ya, 10 kali, bisa satu hari bisa sampai 10 aborsi lah yang dilakukan di sana. Ya memang rata-rata di atas 2 bulan ya. Karena yang datang ke sana itu ya rata-rata pertama karena memang hamil di luar nikah, kemudian juga ada yang memang persyaratan untuk kerja itu mereka persyaratan tidak boleh hamil.
Mungkin pada saat itu dia hamil, dia minta digugurkan. Ada yang karena gagal KB. Ya, gagal KB. Biasanya yang paling banyak itu gagal KB, yang memang dia tidak mengharapkan, tetapi di situ bisa ditangani. Polisi menggerebek klinik ini pada Selasa siang 11 Februari lalu. Ketika diciduk, para pelaku tak bisa berkelit karena ada banyak barang bukti yang memberatkan. Tersangka Dr. A menerapkan tarif berbeda untuk pasien yang hendak menggunakan jasa haramnya. Janin 1 bulan itu 1 juta, sistemnya vakum. Janin 2 bulan itu 2 juta, janin 3 bulan itu 3 juta. Di atas dari itu dikenakan 4 juta. Pada saat kita melakukan penggeledahan di sana, kita temukan 1 janin bayi. 1 janin bayi yang umur 6 bulan yang memang sudah ada rambut. Ya, 1 janin bayi itu juga ada di kotak itu sekitar yang sudah 4 bulan. Jadi 2 janin bayi yang kita temukan pada saat itu. Polisi mengendus klinik aborsi ilegal Dr. A melibatkan sejumlah tenaga medis lain dan sejumlah calo. Kita masih mendalami yang lain karena informasi bahwa ada beberapa dokter kalau dia mau aborsi itu dia lakukan di klinik situ gitu loh. Jadi dia numpang di sana dengan bayaran ada 900.000 lah kalau yang sekali aborsi untuk bayar administrasi di sana. Si yang menerima adalah Dr. M ini melalui stafnya yang SI ini. Kalau yang RM ini dia koordinator para bidan. Ada juga beberapa bidan yang memang menerima tawaran dari luar pasien, dia lakukan aborsi di situ. Jadi memang ada sekitar 50 bidan yang memang sering melakukan aborsi di situ. Bahkan kita sudah data sekitar 100 lebih calo yang menawarkan aborsi pada saat orang-orang yang akan datang ke sana. Menurut polisi, modus umum praktik aborsi ilegal adalah membuang mayat janin ke septic tank. Namun polisi masih mendalami hal tersebut. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana perkembangan penyelidikan terkini dari kasus aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat? Kita akan bergabung bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Selamat siang Pak Yusri. Selamat siang Mas. Ya Pak Yusri, kita tahu ada 3 tersangka sejauh ini. Apakah dari hasil penyelidikan sudah mulai mengarah menuju ke tersangka lain atau seperti apa? Terima kasih. Memang ada 3 tersangka yang sudah berhasil kita amankan dan kita tahan sampai dengan saat ini. Yang pertama itu inisial Dr. A, kemudian RM dan inisialnya SI dengan perannya masing-masing. Yang menjadi manajemen itu adalah Dr. A dan juga SI, sementara RM ini adalah salah satu bidan yang menjadi mitra dari klinik ini. Sementara ini kemarin sudah kita laksanakan kegiatan olah TKP ya di Paseban sana, dan juga berdasarkan hasil keterangan dari para tersangka ini bahwa seluruh janin itu dibuang ke safety tank yang ada. Dengan kondisi awal dulu pada saat selesai melakukan aborsi, janin tersebut akan disiram dengan salah satu alat kimia, bahan kimia yang untuk menghancurkan janin itu, kemudian dibuang ke safety tank. Kemarin sudah dilakukan pembongkaran di safety tank dan mengambil beberapa sampel bukti untuk kita lakukan dicek di laboratorium. Ini masih kita menunggu saja hasil dari sana. Tetapi perkembangan sampai dengan saat ini memang kita masih menyusuri keberadaan dari dokter yang ada, yang memang Dr. S, juga apakah kemungkinan masih ada dokter yang lain yang masih terus kita kembangkan. Juga para bidan-bidan. Baik. Bidan-bidan yang memang diakui yang mirip sama dengan RM. Bidan-bidan ini adalah mitra daripada klinik ini. Gitu Mas. Pak Yusri, lalu mungkin keterangan lain untuk juga mengumpulkan bukti atau fakta-fakta baru dari lingkungan sekitar Pak, karena kalau dari informasi dan pantauan langsung yang kami laksanakan di sana juga warga ini mengaku banyak yang tidak menaruh curiga karena tidak ada pelang informasi, mereka hanya mengetahui ini sebagai kantor pelayanan advokat pada saat itu. Sudah ada penghimpunan keterangan mengenai hal ini Pak Yusri? Sementara memang kita sudah mengambil beberapa saksi ya, para warga yang ada di sana, termasuk yang mungkin yang menyampaikan itu salah satu warga warung rokok itu. Karena memang sebelum dikontrak oleh Dr. A, karena memang rumah ini kan kontrakan yang memang dikontrak sejak 1 tahun 9 bulan lalu atau 21 tahun atau 21 bulan yang lalu. Itu adalah kantor advokasi pada saat itu.
Tetapi kemudian selesai kontraknya dikontrak oleh dokter A selama kurun lebih sekitar 3 tahun yang sudah dibayar lunas oleh yang bersangkutan. Terus kami juga ada memeriksa beberapa saksi yang lain termasuk warung yang sering mengantar minuman kopi kepada para pasien-pasien yang menunggu untuk ideal ini. Ini pun sama, yang dia ketahui adalah bahwa di dalam itu cuma dokter, ada dokter sama kayak orang berobat. Itu saja yang diketahui, tapi apa yang terjadi di dalam itu sama sekali dia tidak ketahui. Terus beberapa saksi-saksi yang lain juga hampir sama menyatakan bahwa tidak ada satupun yang mengetahui ada kegiatan aborsi di dalam situ. Nah, ini terus kita masih mencari keterangan-keterangan dari yang lain. Begitu, Pak. Oke, artinya bisa dipastikan bahwa penyidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru, begitu Pak ya? Kita masih menyusuri semua, termasuk Baik. di dalamnya adalah kita menyusuri kan ini ada transfer rekening apa semua ya di dalamnya untuk kita bisa mengetahui kemana arah tujuan rekening itu. Makanya kita akan kenakan juga, kita coba digelar apakah kemungkinan akan ada kita kenakan di undang-undang lain selain dari undang-undang tentang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, undang-undang tenaga kerjaan. Apakah kemungkinan kita masukkan ke TPPU atau juga ke masalah undang-undang tentang perlindungan anak, ini masih kita gelarkan semua. Baik, terima kasih Pak Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang. Ya, pemirsa, aborsi seringkali dipilih menjadi jalan pintas untuk menghilangkan jejak kehamilan yang tidak diinginkan. Padahal praktik aborsi ilegal sangat berbahaya bagi pasiennya dan dapat dikenakan sanksi pidana. Kasus aborsi ilegal di Indonesia sudah sering terjadi. Disebut ilegal karena tindakan aborsi dilakukan tidak dengan pertimbangan medis. Di Indonesia, melakukan aborsi dengan alasan kehamilan yang tidak diinginkan termasuk dalam tindakan kriminal. Tidak hanya orang yang menjalankan praktik aborsi saja, namun pasien juga dapat terjerat hukuman pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, pelaku aborsi atau orang yang melakukan praktik aborsi dapat dipenjara maksimal 10 tahun dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Hukuman bagi pelaku aborsi juga diatur dalam KUHP dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Sementara untuk pasien yang melakukan aborsi dapat terancam 9 tahun penjara. Bukan hanya pidana yang mengancam, namun resiko kesehatan juga menghantui wanita yang melakukan aborsi secara ilegal dan tanpa pertimbangan medis. Beberapa risiko yang dapat terjadi antara lain pendarahan hebat, infeksi serius di sekitar kandungan, rahim yang rusak, kerusakan leher rahim, kanker payudara karena ketidakseimbangan hormon, kanker indung telur hingga kanker serviks, bisa menyebabkan mandul hingga resiko kematian. Selain ancaman pidana dan kesehatan, perasaan bersalah dan penyesalan juga akan terus menghantui para pelaku aborsi atas tindakan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Upaya menanggulangi tindak pidana aborsi yakni dalam menanggulangi tindak pidana aborsi, aparat kepolisian melakukan kerjasama dengan pihak-pihak kantor daerah untuk melakukan penyuluhan rutin tentang aborsi. Dan para aparat kepolisian juga melakukan sosialisasi mengenai HIV, AIDS, dan PMS lainnya. Aparat kepolisian juga menghimbau orang tua dan masyarakat untuk melakukan pengawasan ketat dan memberi kegiatan yang positif untuk cita-cita dan masa depan putra-putri mereka yang berstatus pelajar dan mahasiswa. Perlu juga bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan sejenisnya untuk memberi bimbingan dan pembinaan terhadap para remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, agar tidak melakukan aborsi, karena tindakan tersebut melanggar hukum dan membahayakan wanita yang melakukan aborsi tersebut. Juga melakukan penyuluhan di setiap daerah dan melakukan penyamaran dan penyusupan ke daerah yang diduga melakukan praktik aborsi agar tidak melakukan aborsi dan segera diberhentikan tindakan pengguguran kandungan tersebut.